Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep pembelajaran. Bersama kami kelompok 4 Manajemen Pendidikan Islam semester 5 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang beranggotakan Sarnipah, Tunnah Sulastri, Milda Dwi Aprilia, Mufera, Muhammad Ida Muladi, Yeti Listiani, Rizky Fitrilahi. Langsung saja, mari kita simak pembahasan dari anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Adapun pendapat menurut Joyce dan Will dalam Sukmadinata tahun 2004-211, sedikitnya ada 4 rumpun model pembelajaran. Pembagian ini didasarkan pada cara belajar dan proses pengembangan pribadi manusia. Adapun model-model tersebut diantaranya yang akan disampaikan oleh saudari Mufera. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Di mana di dalam makalah sendiri, macam-macam model pembelajaran terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu model pemrosesan informasi atau Information Processing Models. Model ini melibatkan pada penyelesaian masalah, oleh karenanya menekankan pada pemikiran yang produktif. Jadi pada dasarnya model ini adalah model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menekankan pemikiran individu yang produktif. Poin yang kedua yaitu model pribadi atau personal family. Model ini berorientasi pada perkembangan diri individu, penekanannya pada proses pembantu mengembangkan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kehidupan emosionalnya. Jadi pada dasarnya model pribadi ini atau personal family sendiri adalah model yang penekanannya pada pengembangan kepribadian individu dengan memperhatikan emosional dari individu tersebut. Gunanya model ini bagi pendidik ialah untuk mengetahui kehidupan emosional atau emosionalitas dari individu tersebut guna mengembangkan kepribadian peserta didik. Yang selanjutnya poin ketiga ialah model interaksi sosial atau social family. Model ini mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat dan orang tua serta memusatkan perhatian kepada proses di mana realitas dipandang sebagai negosiasi sosial. Dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, membimbing peserta didik mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai pandangan terhadap masalah, mengumpulkan daya yang relevan, dan mengembangkan serta mengetes hipotesis. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu poin keempat sendiri adalah model perilaku atau behavioral model of teaching. Model ini dikembangkan atas dasar kerangka teori perubahan perilaku yang banyak mewarnai perkembangan program-program pelatihan, dirancang dengan merumuskan keahlian yang akan dicapai dengan tugas yang besar dipecahkan menjadi subtugas yang lebih kecil, di mana setiap subtugas dirumuskan kecakapan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya adalah komponen teknik dan strategi pembelajaran, di mana dalam komponen teknik dan strategi pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama ada teknik pembelajaran, yang kedua ada penguatan, dan yang ketiga adalah follow up. Adapun beberapa teknik yang terdapat dalam proses belajar mengajar antara lain, yang pertama ada teknik tanya jawab.
teknik tanya jawab, yaitu guru melontarkan teknik tanya jawab agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang fakta yang dipelajari, didengar atau dibaca sehingga mereka memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta tersebut. Yang kedua, ada teknik pemberian tugas, yaitu tugas yang diberikan dalam bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajaran tertentu atau satu perintah yang harus dibahas dengan cara berdiskusi atau perlu dicari uraiannya pada buku pelajaran. Dapat juga berupa tugas tertulis atau tugas lisan yang lain. Siswa dapat juga ditugaskan mengumpulkan sesuatu, membuat sesuatu, mengadakan observasi terhadap sesuatu, dan bisa juga melakukan eksperimen. Yang ketiga, ada teknik ceramah, yaitu merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Selanjutnya, ada teknik penyajian secara kasus, di mana berupa penyajian pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui anak digunakan sebagai bahan pelajaran, kemudian kasus tersebut dibahas untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Yang selanjutnya adalah teknik penyajian secara berkelompok, dibentuk oleh guru untuk memecahkan suatu masalah di dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa agar lebih lancar terjadinya interaksi belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ada teknik penilaian interaksi massa, yaitu berupa variasi teknik penyajian yang diberikan guru dalam proses pembelajaran seperti panel, simposium, seminar, musyawarah, kerja, forum, dan lain-lain. Poin yang kedua dalam komponen teknik dan strategi pembelajaran yaitu penguatan, di mana penguatan adalah sesuatu yang diberikan dalam proses belajar mengajar di mana merujuk pada suatu peningkatan frekuensi respons jika respons tersebut diikuti dengan konsekuensi tertentu. Penguatan dalam proses belajar mengajar terbagi menjadi dua, yang dimana ada penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif yaitu peristiwa yang muncul setelah suatu respons diperlihatkan dan meningkatkan frekuensi perilaku atau respons yang diharapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, penguatan positif sering dinamai dengan hadiah. Yang kedua adalah penguatan negatif, di mana suatu peristiwa hilangnya sesuatu yang tidak menyenangkan setelah suatu respons yang diharapkan ditampilkan. Suatu peristiwa dapat disebut sebagai penguatan negatif jika penyajiannya mempunyai respons yang dikehendaki meningkatkan frekuensi penampilan respons. Dan poin yang ketiga dalam komponen teknik dan strategi pembelajaran adalah follow up, di mana follow up ini merupakan suatu penerapan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa untuk mengukur sejauh mana siswa memahami teori pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan adanya follow up ini, guru dapat melihat dan mengetahui secara langsung tingkat pemahaman siswa terhadap praktik yang dilakukan apakah sesuai dengan teori yang telah diterimanya. Baik, materi selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara yang dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. Secara harfiah, media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan siswa untuk belajar lebih banyak. Setelah kita memahami tentang pengertian media pembelajaran, selanjutnya William dan Nur Hadi 1994 mengklarifikasikan media pembelajaran atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, media audio. Media audio merupakan jenis media yang didengar. Media ini memiliki karakteristik pemanipulasian. Pesan hanya dilakukan melalui bunyi-bunyi atau suara-suara. Sebagai contoh, cassette tape recorder
merupakan alat yang digunakan untuk merekam dan memutar kembali hasil rekaman dengan menggunakan alat perekam pita magnetik. Yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Contohnya dari visual antara lain diagram, poster, dan papan tulis. Nah, yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini tidak hanya dapat dipandang atau diamati, akan tetapi juga dapat didengar. Jenis media ini antara lain seperti televisi dan komputer. Yang keempat, media asli dan orang. Media ini merupakan benda yang sebenarnya. Media yang membantu pengalaman nyata peserta didik. Fungsi dan peranan media pembelajaran. Nah, apa saja sih fungsi media pembelajaran itu? Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran itu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, letakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, mempertinggi mutu belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peranan atau kegunaan media pembelajaran. Nah, apa saja sih peranan atau kegunaan media pembelajaran tersebut? Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film, bingkai, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Baik, selanjutnya cek kriteria media pengajaran. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam pemilihan suatu media yaitu yang pertama, media harus disesuaikan berdasarkan pada tujuan dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Jadi, yang dimaksud media di sini yaitu metode pembelajaran di mana harus sesuai berdasarkan tujuan dan bahan pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, maksud media di nomor 2 ini ialah sebagai metode pembelajaran, media tentu harus menyesuaikan tingkat perkembangan sejauh mana siswa mengetahui tentang media. Yang ketiga, media harus sesuai dengan kemampuan guru. Nah, ini juga yang sangat penting. Kita jangan sampai terfokus kepada yang dididiknya, akan tetapi tenaga pendidik juga perlu mampu menguasai media, tentu dengan cara menguji atau mengetes kemampuan guru sejauh mana mengenal media itu. Yang keempat, media harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Nah, tahu sendiri kan ya, sekarang zaman dimana era globalisasi, zaman dimana era disrupsi, zaman dimana era komunikasi semakin berkembang, maju melesat, maka tentu situasi dan kondisi perlu kita pertimbangkan kembali untuk mengambil metode pembelajaran seperti media. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dipelajari bersama dapat bermanfaat. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih.